Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Udah lama rasanya ya aku nggak ngevlog, nggak bikin konten, sekitar mungkin 5 bulanan. Jadi tanggal 25 November 2020 tahun lalu itu alhamdulillah aku udah melahirkan dan anak perempuan. Sekarang dia udah usia 5 bulan. Jadi mungkin ini kesempatan yang baik buat aku ngonten lagi gitu kan, juga udah kangen banget dan itu buat ngisi waktu luang juga sih. Nah, oke, jadi di video kali ini aku mau kasih sedikit informasi sih sebenarnya. Jadi aku tuh basisnya ya dari pengalaman aja sih gitu kan. Nah, jadi beberapa hari yang lalu aku itu ke DSA-nya anakku. Nah, sekalian imunisasi. Nah, karena bulan depan itu dia insya Allah udah mulai empasi, jadi aku banyak tanya-tanya dong sama dokter kan apa aja yang perlu dipersiapkan. Dan empasi itu apa sih sebenarnya poin pentingnya gitu. Dan ternyata emang nggak sekedar ngasih makan, tapi ngebentuk kebiasaan makan si anak itu sampai nanti dia remaja. Dan juga ngenalin rasa-rasa kayak gitu. Jadi sebisa mungkin aku harus benar-benar maksimal banget pelajarin empasi itu seperti apa, terus kayak menu-menunya itu bagaimana gitu kan, terus gizi yang bakal masuk di tubuhnya dia itu harusnya itu seberapa gitu. Nah terus aku itu coba googling gitu kan, ternyata ada tuh buku resep empasi. Nah kayaknya sih cukup terkenal ya, lalu aku pesen via Shopee. Dan alhamdulillah bukunya udah datang nih. Sebenarnya udah agak lama sih datangnya, cuman aku baru sempet nge-review juga karena satu dan lain hal. Jadi sekarang aku mau buka, ini pertama kali banget dan aku belum tahu isinya apa. Dan aku cuman baca kayak sekilas aja di description-nya gitu. Terus sekarang aku mau buka. Oke, nah jadi kayak gini nih guys bukunya. Aku beli 2 buku. Jadi yang pertama tentang resepnya, resep empasi itu apa aja. Oke, kita ulas satu persatu ya. Jadi yang resep empasi ini, dia judulnya 78 resep empasi. Penulisnya adalah Dr. Meta Hanindita SPAK gitu. Dan di sini ditulisannya ada mega bestseller. Nah, terus bukunya tuh nggak terlalu tebel, tipis banget, ringan banget sih. Harganya itu 45.000, diskon jadi 42.750. Nah, padahal di all shop lain tuh aku sempat nemu kayak ada yang harganya 80.000, ada yang 70.000, aku nggak tahu apa bedanya. Cuman aku iseng aja gitu, tiba-tiba kok kayaknya ada yang lebih murah gitu, ya udah aku coba beli gitu kan. Nah, terus buku yang kedua itu judulnya ada 567 fakta tentang empasi. Nah, penulisnya juga sama, Dr. Meta Hanindita SPAK. Nah, ini juga bestseller. Ini harganya juga murah banget, dari harga 40.000 jadi 38.000. Nah, aku belinya di Shopee. Nama all shopnya adalah gemarbaca_77. Dan lumayan cepet sih nyampainya, sekitar mungkin 2-3 harian ya. Ya standar sih. Jadi lumayan banget nih 2 buku ini, murah banget aku dapetnya. Aku nggak tahu kenapa ya di all shop lain tuh kayak harganya tuh beda-beda, ada yang 70, 80 kayak gitu. Tapi kenapa di dia ini bisa murah gitu? Mudah-mudahan aja ya worth it gitu kan. Oke, jadi kalau di tulisan belakangnya ini adalah empasi harus diberikan saat ASI saja sudah tidak dapat mencukupi kebutuhan nutrisi bayi. Selama periode empasi, seorang bayi secara perlahan dilatih agar kelak dapat mengkonsumsi makanan keluarga. Nah, buku yang berisi 78 resep empasi yang lezat, bergizi, dan mudah dibuat ini dikategorikan untuk anak berumur 6-8 bulan, 9-11 bulan, dan 12-23 bulan.
Selain makanan utama juga disediakan beberapa resep cemilan anak. Jadi resep yang tersaji di sini antara lain ada bubur opor ayam, bubur udang tahu, tim semur daging tempe, tim cah ikan kembung, dan lain-lain. Nah, Dr. Meta Hanindita ini adalah dokter anak dan juga konselor laktasi. Nah, buku ini merupakan buku kelimanya, penerbitnya PT Gramedia Pustaka Utama. Oke, jadi aku belum pernah baca sebelumnya. Aku cuma tahu dari internet aja. Jadi sekarang aku pengen tahu, pengen lihat. Oke, jadi kalau misalnya buat bunda-bunda yang baru mau mulai empati atau udah berpengalaman melewati empati, kalian boleh share di kolom komentar biar aku juga tahu, biar kita bisa saling ya sharing-sharing gitu deh. Oke, nah ternyata dia alhamdulillah berwarna guys. Alhamdulillah, meskipun harganya murah tapi berwarna loh. Nih, keren banget, sumpah asli aku suka. Luar biasa sih, ya ampun. Tuh kan, berwarna kan. Gila, karena kenapa aku bisa sebahagia itu? Karena aku lihat beberapa all shop itu reviewnya ada yang ternyata mereka dapat harga 70-an, 80-an itu hitam putih dalamnya kayak fotokopian gitu, dan alhamdulillah ini aku dapetnya yang berwarna. Gila, keren banget sih, aku semangat jadinya. Halaman pertama itu adalah judulnya. Terus daftar isinya itu ada yang harus diketahui tentang empati. Resep empati 6-8 bulan, 9-11 bulan, 12-23 bulan. Ini cuma 144 halaman dan menurut aku tuh sangat-sangat membantu gitu kan. Jadi kalau misalnya kita bingung mau masak apa, gak mungkin kan bergantung terus sama Google gitu kan. Nah, bisa banget nih kita baca buku ini gitu kan. Nah, jadi dia tuh ada informasi kayak grafik-grafik gitu, terus alasan kenapa empati itu harus tepat waktu dan bagaimana cara memberikan empati kayak gitu. Nah, kalau yang aku baca-baca tuh ya, jadi kenapa harus tepat waktu? Sebenarnya bayi itu mulai dari 0 bulan sampai dia 5 bulan itu energinya itu masih tercukupi dari dia di dalam kandungan gitu. Nah, kenapa pada saat 6 bulan? Karena 6 bulan itu dia udah mulai aktif, susu aja itu udah gak cukup, ASI maupun sulfur itu udah gak cukup untuk nge-cover energinya dia, untuk aktivitas, untuk tumbuh kembangnya dia. Makanya kenapa harus diberikan empati pada saat 6 bulan. Meskipun ada beberapa yang aku tahu, ada beberapa bayi yang sebelum 6 bulan dia udah dikasih empati, kayak gitu, itu juga ada, dan itu semua anjuran dari dokter. Nah, jadi aku nggak berani juga ngasih anakku empati semau aku nggak bisa kayak gitu. Jadi semua itu harus berdasarkan pemeriksaan dokter dan anjuran dokter kayak gitu. Oke, nah yang kedua adalah buku 567 fakta tentang empati. Oke, aku bakal bacain tulisan yang ada di belakangnya. Nutrisi memegang peran yang sangat penting dalam periode 1000 hari pertama kehidupan anak. Pemberian nutrisi melalui empati yang tepat dan cukup akan menjamin kesehatan, pertumbuhan, dan perkembangan anak sesuai dengan potensi mereka. Nah, buku ini merangkum sejumlah fakta mengenai empati berdasarkan bukti ilmiah, ditulis dengan cara point to point dalam bahasa sederhana. Buku ini akan menjadi panduan yang ringkas, padat, dan mudah dimengerti para orang tua. Jadi bahasanya itu mencakup praktek pemberian empati yang benar, pertumbuhan anak, masalah makan pada anak, mitos seputar empati. Penulisnya masih sama ya, Dr. Meta, dan aku rasa beliau ini cukup terkenal sih ya. Oke, nah sekarang plastiknya udah aku buka. Alhamdulillah dapat berwarna lagi. Keren banget sih. Oke, jadi dia itu membahas tentang nih daftar isinya tentang empati. Banyak banget nih, ada definisi empati yang
tepat waktu, kebutuhan energi, tanda siap makan, empati yang adekuat, zat gizi makro dan mikro, mengolah empati, menyimpan empati, minuman non-ASI. Wah, lengkap banget sih, super duper lengkap. Terus ada bab tentang pertumbuhan anak, memantau pertumbuhan, masalah makan, konstipasi. Terus ada mitos seputar empati, itu yang paling penting. Oke. Jadi aku makin yakin dan aku benar-benar bersyukur banget karena aku udah punya buku ini. Awalnya aku mikir masih maju mundur buat beli buku ini karena penting nggak ya gitu kan. Tapi aku pikir nggak bisa nih kita kalau cuman baca dari Google aja gitu kan. Ya meskipun di Google tuh banyak banget seputar empati dan kita cuman ya udah baca gitu kan. Terus kita juga bisa konsul sama dokternya, tapi kita juga harus punya bahan bacaan juga dong gitu kan. Jadi semakin luas wawasan kita, ya semakin kita siap untuk menghadapi empati itu gitu kan. Jadi istilahnya kayak empati itu kayak mau ujian gitu. Jadi kita harus belajar dulu gitu. Kalau menurut aku pribadi ya kayak gitu. Dan ternyata ini benar-benar buku worth it banget. Jadi kayak benar-benar investasi kita bakal kepake terus untuk anak pertama, anak kedua, anak ketiga, apalagi buat new moms kayak aku gini yang masih awam banget tentang empati dan takut salah ngasih makan, takut anak itu kenapa nggak mau makan, itu kenapa penyebabnya, aku takut kebingungan sendiri. Dan juga banyak banget mitos-mitos tentang empati yang berkeliaran yang mungkin moms di luar sana juga pastilah sering mendengar gitu kan. Nah itu jadi aku nggak mau salah ambil langkah, apalagi ini tuh kayak makan pertamanya si anak gitu kan. Jadi kita harus memberikan kesan yang baik, kita harus memberikan yang terbaik juga buat si anak gitu. Oke, jadi kalau misalnya kalian punya pengalaman seputar empati, please sharing, please. Aku butuh banget kayak saran atau masukan atau cerita pengalaman dari kalian, itu sangat-sangat membantuku. Dan semoga kita para new moms atau ibu-ibu yang udah punya anak 1, 2, atau 3 itu kita tetap bisa belajar bareng-bareng, bisa sharing satu sama lain, saling memotivasi gitu. Oke, sekian video dari aku, semoga bermanfaat. Next, aku bakal bikin video tentang mungkin tentang permainan anak, misalnya mainan apa yang dibutuhin anak untuk usia 5 bulan atau 6 bulan gitu, sesuai dengan pengalamanku ya. Atau kalian kalau misalnya mau request aku buat bikin konten apa, silakan tulis aja di komen. Oke, sekian video dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.